Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang diagram Pareto. Jadi apa diagram Pareto? Diagram Pareto itu sebagai tools. Jadi tools untuk membantu kita menganalisis permasalahan. Jadi menentukan prioritas permasalahannya itu apa. Karena tidak semua permasalahan itu berkontribusi langsung terhadap masalah utama. Oke, kita mulai aja. Jadi pertama itu adalah prinsip Pareto, atau orang nyebutnya diagram Pareto, atau aturan 80-20, itu menyebutkan bahwa suatu kejadian atau peristiwa ya, itu 80%-nya itu efeknya terjadi karena 20% penyebabnya. Jadi dan ini ditemukan oleh Vilfredo Pareto, tapi yang mempopulerkan adalah Joseph M. Juran, yang menemukan ini Pareto, tapi yang mempopulerkan adalah Juran. Maksudnya gini, dari semua permasalahan itu ternyata hanya 20%. Jadi kita fokus di 20%-nya aja. Nah, sehingga kita bisa menghemat waktu. Jadi kita bisa menghemat waktu, tenaga, dan pikiran karena kita hanya fokus di 20%-nya. Ya, dari 20% itu kita akan memaksimalkan mencapai 80% kesuksesan. Jadi kita tidak terfosir sampai beresin 100%-nya. Kalau 20% ini udah beres, yang lainnya juga akan terbawa. Nah, itu konsep Pareto. Oke. Nah, artinya apa? Di prinsip Pareto itu kita mengajak untuk mengasah intuisi kita. Jadi daya pikir kita yang 20% ini fokus ke situ. Jadi feeling kita itu, energi kita itu semuanya terarahkan ke 20%-nya ini. Jadi kalau ada permasalahan A, itu ada 10 subpermasalahan gitu. Nah, itu kita prioritaskan. Ternyata dari 10 itu hanya dua aja yang dominan atau yang sangat jadi akar masalah. Dan 2 ini kita bereskan, maka permasalahan yang lain akan ikut terbereskan. Nah, itu konsep Pareto. Jadi menghemat sekali waktu, tenaga, dan pikiran. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu ada meningkatkan produktivitas. Karena kita tidak buang-buang waktu untuk hal-hal yang sepele. Jadi kita fokus untuk menyelesaikan yang hal-hal dasar. Jelas menaikkan keuntungan. Kalau produktivitas naik, ya keuntungan akan naik. Kemudian memperluas wilayah pemasaran. Ya, kalau produknya naik, itu pasti kita akan konsumen akan lebih mudah tertarik kalau kita pemasarannya makin luas. Kemudian ini sebagai alat identifikasi masalah. Jadi kita tahu permasalahan dasarnya itu apa. Dan yang terakhir, kita bisa mengembangkan layanan konsumen. Dari permasalahan itu, kita bisa bikin peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, ini diagram Pareto itu bentuknya seperti ini. Jadi, diagram Pareto seperti ini. Nah, yang pertama, jadi diagram Pareto itu menggambarkan hasil pengamatan kita terhadap hasil. Oke, tujuannya adalah supaya kita bisa memprioritaskan 20% ini yang akan mempengaruhi 80% hasil. Nah, keunggulannya lebih mudah dibaca. Ini kan lebih mudah dibaca. Terus fokus pada masalah utama. Terus mengetahui tingkat perbaikannya. Dan lebih mudah membandingkan. Dan hasilnya juga akurat. Jadi misalnya gini, ini ada permasalahan. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sampai sini. Nah, kemudian kita bikin diagramnya. Nah, kita potong 80%-nya. Ya kan? Kemudian kita tarik ke bawah. Nah,
Yang inilah yang jadi 20%-nya itu ini. Ini yang permasalahannya. Jadi yang menjadi permasalahannya itu tidak sampai 8, tapi cukup hanya 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 permasalahan inilah yang harus kita garap. Jadi E1, E2, E3, E4. Nah, inilah permasalahan. Jadi kita nggak perlu membahas yang ini. Cukup yang ini kita selesaikan, nanti akan yang lainnya akan tercover. Nah, itu. Ini kumulatifnya. Sehingga kita fokus penyelesaiannya tuh di sini. Jadi tidak kemana-mana garapan kita. Oke, untuk memudahnya kita bikin studi kasusnya atau cara membuat diagram Paretonya. Yang pertama kita kumpulkan data, ya kan? Kita kumpulkan data, kemudian kita identifikasi masalah, kemudian kita tentukan periodenya, catat frekuensi kejadiannya, kemudian membuat daftar permasalahannya, kita urutkan dari yang terbanyak sampai yang ke rendah, kemudian hitung frekuensi kumulatifnya, kemudian membuat grafik batangnya dan kumulatifnya, kemudian kita gambarkan sehingga kita dapat mengetahui 20% permasalahannya. Dan dari 20% itu kita bisa ngambil tindakannya itu apa. Dan kita ulangi lagi buat setelah tindakan itu kita lakukan, kita analisis lagi. Dari itu, dari misalnya tadi ada 4 itu ya, dari 20% itu yang bermasalah itu, nanti kita coba terapkan solusinya, itu pun masih ada masalah lagi. Nanti kita perkecil sehingga nanti tinggal jadi satu yang benar-benar jadi permasalahan. Oke, kita coba aplikasikan dalam studi kasusnya. Misalnya kita mau bikin nugget. Kita bikin setelah kita analisis, kita bikin tabelnya, tabel permasalahannya, diperoleh data seperti ini. Misalnya perekatnya tidak rapat, ada 8 kejadian. Nuggetnya rusak, ada 12. Plastik bungkus rusaknya ada 3. Rasa tidak merata. Tanggal kadaluarsanya tidak tercetak. Itu pas kita cek itu ternyata terdapat ada 2 ini. Nah, kita jumlah 30. Nah, setelah ini kita urutkan kejadiannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi yang pertama adalah pasti nugget rusak. 12, kemudian yang perekat 8 dan seterusnya dari yang besar ke yang kecil. Nah, setelah ketemu ini, urutan ini kita bikin frekuensi kumulatifnya. Caranya gimana? Ini 12, terus 12 ditambah 8. Jadi 20 tambah 5 jadi 25. Jadi menambahnya zigzag gitu. Sehingga seperti itu. Jadi ini naik. Nah, itu cara ngitung frekuensi kumulatif. Nah, setelah itu kita bikin prosentase kumulatifnya. Kalau ini kan nilai frekuensi kumulatifnya, kita bikin prosentasenya. Caranya gimana? Ya tinggal bagiin aja. 12 dibagi 30 kali 100%. Nanti akan seperti ini dan seterusnya. 20 bagi 30 kali 100%. Nah, seterusnya. Nah, 30 bagi 30 kali 100% ya 100%. Seperti ini. Nah, setelah ini kita bikin grafiknya, grafik Pareto. Seperti ini. Itu yang batang ini, yang 12, ini kan rusak nugget 12. Ini kita bikin batang. Yang ini kita bikin batang seperti ini. Kemudian yang kumulatifnya persentasenya kita bikin garis. Nah, seperti ini, ya kan? Ya kan? Nugget rusak 40%. Nah, ini 40%, ya kan? Terus perekat 67%, 60 dan seterusnya. Nah, dari situ dari 80 ini kita tarik garis 80%. Nah, ketemu titik potong sini kan? Kita tarik garis ke bawah. Nah, ternyata yang jadi permasalahan sumbernya ada 2, yaitu nugget rusak dan perekat tidak rapat. Nah, dari 2 ini baru kita tentukan apa akar masalahnya dan solusinya. Nah, nugget rusak misalnya kita revisi resepnya agar nugget bisa lebih kuat. Jadi tidak mudah hancur, mungkin ditambah tepungnya yang kualitasnya lebih bagus atau maizena sehingga dia lebih menguatkan. Atau cara
ngulennya itu lebih tidak encer lagi gitu, seperti itu. Nah itu jadi solusinya ya resepnya dirubah. Kemudian perekat tidak rapat, jadi kita bisa ganti jenis perekatnya dengan kualitas yang lebih bagus sehingga tidak mudah tidak mudah lepas perekatnya. Atau modelnya kita pakai model vakum di vakum. Nah, nanti ada dua solusi kan, bisa ganti perekat atau ganti vakum. Nah, nanti dari dua itu kita analisis dari segi biayanya, cost-nya mana, atau dari segi operasionalnya mana yang lebih mudah. Seperti itu. Nah, dari resep ini juga nanti tidak muncul hanya satu resep aja, banyak varian resep. Nanti dicobakan dari berapa resep itu mana yang komposisinya yang menghasilkan nugget yang paling. Nah, demikian cara penggunaan diagram Pareto untuk menganalisis masalah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.